Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala ad-din kullihi wa kafa billahi shahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik 'ala an-nabiyil karim wa 'ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd. Saudaraku jamaah salat zuhur Masjid Isma Bakri rahmatullah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah pada siang hari ini Allah subhanahu wa ta'ala beri kita kesempatan untuk tetap mewaraskan pikiran, melakukan ketaatan di tengah kesibukan kita, untuk mempertebal kesadaran di dalam diri bahwa segala sesuatu itu terjadi atas pertolongan, izin, kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Saudara, hari ini saya ingin berbagi tentang tema evaluasi diri dan perbaikan. Yang pertama-tama, jika perbaikan diri, resolusi untuk melakukan sesuatu itu dikaitkan dengan momentum di luar diri, maka resiko gagalnya besar sekali. Jadi kalau ada orang yang berkata bahwa aku akan berhenti merokok mulai Ramadan nanti, itu potensi gagalnya besar sekali. Aku mulai berjilbab pada ulang tahunku yang ke-20 nanti, aku akan berubah pada tahun baru ini, itu resiko kegagalannya besar. Sebab tekad untuk berubah itu harus dari luar, harus dalam diri kita. Tidak ada hubungannya dengan hal di luar. Jadi ketika ada kesadaran di dalam diri bahwa ini salah dan aku harus berubah, aku harus menghentikan ini, maka pada saat itu juga kita hentikan. Itu akan jauh lebih kuat efeknya dalam diri manusia. Allah Subhanahu wa ta'ala menginginkan kita untuk terus melakukan perbaikan dengan cara evaluasi masa lalu dan punya rancangan kebaikan di masa yang akan datang. Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata begini, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu wa zinuha qabla an tuzanu wa tazayyanu lil 'aradil 'azim. Hisablah dirimu sebelum nanti dia akan dihisab, timbanglah sebelum dia ditimbang, dan bersiaplah, perhias amalanmu sebelum nanti dibuka, dipamerkan pada hari kiamat. Ada hal yang menarik dari kata-kata Umar ini, bahwa usaha untuk melakukan evaluasi itu harus dilakukan secara kontinu. Tidak terkait pada akhir tahun dan awal tahun saja, tidak. Jadi dalam diri seorang mukmin itu harus selalu melakukan evaluasi. Yang kedua adalah supaya kita terus melakukan evaluasi, kita ingat bahwa nanti di akhirat akan ada evaluasi besar. Sebelum kamu dievaluasi itu, kamu evaluasi terus dirimu sekarang. Sama seperti di sekolah ada kuis-kuis, ada ulangan harian, ada PR. Itu guru ingin mengevaluasi perkembangan belajar para muridnya sebelum nanti evaluasi besar di akhir tahun. Jadi biar tidak jeblok hasilnya di akhir, maka harus rajin melakukan itu. Nah, kesadaran ini untuk melakukan evaluasi ini akan terus terjaga kalau kita ingat akan adanya hari kiamat, adanya akhirat. Makanya Nabi SAW ketika berdakwah, pertama-tama Nabi berdiri di atas bukit Safa di Mekah, mengajak manusia kepada tauhid. Tema besarnya dua, iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala dan iman kepada hari kiamat. Ya, la tamutunna kama tanamun, kata Nabi. Ini di hari pertama Nabi berdakwah kepada orang tua secara terang-terangan. La tamutunna kama tanamun, kamu pasti akan mati sebagaimana kamu tidur. Wa la tub'atsunna kama tastayqidun, kamu akan dibangkitkan sebagaimana kamu bangun dari tidur. Wala tus'alunna amma ta'malun, dan kamu akan ditanya atas apa
apa yang kamu kerjakan di dunia ini. Jadi prinsipnya itu. Makanya Allah Subhanahu wa taala membuat beberapa instrumen berlapis supaya muncul kesadaran dalam diri kita itu untuk mengevaluasi kalau kita melakukan sesuatu yang buruk. Apa saja instrumen-instrumen itu? Yang pertama adalah rasa penyesalan di dalam diri kita ketika kita melakukan kesalahan. Jadi ketika kita melakukan satu keburukan, satu dosa, lalu ada rasa menyesal di dalam diri kita, ketahuilah bahwa ini adalah level paling awal. Allah menyayangi kita dengan cara menanamkan rasa penyesalan di dalam diri kita. Dan ini adalah indikasi keimanan seseorang. Semakin tinggi kita merasa berdosa, merasa bersalah ketika melakukan satu perbuatan buruk, berarti keimanan kita lagi tinggi. Sebab kadang kita melakukan dosa yang sama, tetapi yang pertama kita merasa puas, yang kedua kita merasa menyesal. Itu berarti pada saat kita sudah melakukan dosa, lalu kita merasa puas, keimanan kita masih lagi berkurang. Sebab Nabi ketika ditanya tentang indikator keimanan seorang, bagaimana meningkat, bagaimana menurun, kata Nabi, idza sarratka hasanatu. Perhatikan, idza sarratka hasanatu wa asa'atka sayyi'atuk. Apabila perbuatan baik membuatmu senang dan perbuatan buruk membuatmu susah, itu berarti keimanan kita sedang meningkat. Kadang kita melakukan dua pekerjaan baik yang sama, tapi yang satunya ada kebahagiaan yang luar biasa, yang satunya biasa saja. Anda berbuat baik, memberikan sesuatu hadiah kepada istri, lalu kemudian rasanya biasa saja. Tapi ada saatnya ketika Anda membelikan itu, lalu rasa bahagia banget dalam diri kita. Ketahuilah bahwa itu iman sedang meningkat. Orang pergi umrah berkali-kali, tapi efek kebahagiaan dia sudah melakukan umrah berbeda-beda. Ada orang yang melakukan umrah terus hampa perasaannya. Tapi ada orang yang merasa sangat senang, bahagia sekali karena dia sudah berkunjung ke rumah Allah, ke Baitullah, melaksanakan ibadah umrah. Itu berarti keimanan sedang meningkat. Begitu juga ketika melakukan dosa. Jadi Allah Subhanahu wa taala menanamkan rasa penyesalan di dalam diri manusia, itu bentuk instrumen kasih sayang Allah untuk mengembalikan kita kepada titik koordinat terbaik kita kembali. Ada rasa itu. Yang kedua adalah jika ini tidak bekerja, kita gak merasa susah lagi ketika melakukan dosa, maka Allah buat instrumen yang kedua. Apa itu? Takut manusia mengetahuinya. Jadi ada orang yang bermaksiat, dia senang puas dengan kemaksiatan itu, tapi dia takut atasannya tahu, takut tetangganya melihat, takut anak-anaknya mengetahui hal itu. Itu cara Allah, bentuk kasih sayang Allah untuk membuat kita mengevaluasi diri. Kamu coba kalau ketahuan seperti apa. Dan ini tidak pada kali pertama seseorang melakukan keburukan. Sebab Allah itu punya sifat satir. Satir itu yang maha menutupi. Jadi Allah, ini rumus penting dalam kehidupan. Allah tidak mungkin membuka aib seorang hamba pada kali pertama dia melakukan dosa itu. Jadi kalau ada orang ketahuan melakukan sesuatu, pasti dia sudah berkali-kali itu. Seorang ditangkap, kepergok oleh Khalifah Umar bin Khattab radhiyallahu anhu suatu malam di Madinah, dia mencuri, ditangkap sama Umar. Orang itu berkata, "Ya Amirul Mukminin, aku ini untuk memberi makan anak-anakku dan baru kali ini aku mencuri." Kata Umar, "Innallaha la yafdahu ibadahu fi awwali amri." Allah tidak mungkin membuka aib seorang hamba pada saat kali pertama dia melakukan maksiatnya. Subhanallah. Ini instrumen nih. Allah Subhanahu wa taala yang pertama tadi menanamkan rasa menyesal, rasa susah dalam diri kita. Kita tahu ini aman, orang lain nggak melihat, tapi kita menyesal. Kenapa kita melakukan itu? Yang kedua, kalau ini tidak bekerja, Allah buat yang kedua tadi. Kita takut manusia tahu, malu kalau manusia tahu. Yang ketiga, memang Allah buka aib kita. Itu biar kita kemudian berubah, biar kita kemudian menjadi lebih baik. Jadi sebelum ini terjadi, maka sebaiknya kita buat instrumen pertama inilah yang bekerja dalam kehidupan kita. Rasa menyesal di dalam diri kita itu. Nah, inilah yang disampaikan oleh Nabi SAW sebagai bentuk kecerdasan manusia. Al-kaisu man dana nafsahu wa 'amila lima ba'dal maut. Orang cerdas itu orang yang mau mengevaluasi dirinya dan dia beramal untuk
sesuatu setelah kematian. Jadi apapun yang kita raih, apapun yang kita lakukan, peristiwa apapun yang kita alami, seorang yang cerdas itu selalu berpikir apa dampaknya setelah kematian nanti. Jadi ketika ada kesempatan bagi kita untuk mendapatkan satu keuntungan, orang yang cerdas kata Nabi bukan berpikir aku bakal dapat apa sekarang, bukan. Tapi apa yang aku dapatkan ini beresiko apa setelah aku mati nanti. Mungkin aku dapat keuntungan selama hidup di dunia, tapi setelah aku mati ini akan dipertanggungjawabkan. Ini akan diminta oleh Allah Subhanahu wa taala pertanggungjawaban. Maka kita tidak melakukan itu. Ini cara kita evaluasi. Baru kemudian evaluasi itulah yang menuntun manusia melakukan perbaikan. Perhatikan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat Al-Hasyr ayat 18, "Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsun ma qaddamat lighad." Hai orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan lihatlah hendaklah setiap jiwa melihat masa lalunya supaya dia melangkah besoknya itu menjadi lebih baik lagi. Berarti ada pembinaan untuk perbaikan masa depan itu tergantung masa lalu kita. Pembinaan di bidang apa saja, ini yang kita akan sampaikan pada siang hari ini. Saudara, kita perlu melakukan multi tarbiyah atau pembinaan multidimensi untuk melakukan perbaikan dalam diri kita. Sekali lagi, ya, saya sampaikan bahwa perbaikan di dalam diri itu tidak ada hubungannya, ya, tidak ada hubungannya dengan tahun baru, dengan ulang tahun, dengan Ramadan, bukan. Tapi dia bergantung dalam diri kita. Apa yang perlu kita lakukan di dalam diri kita untuk melakukan perbaikan? Beberapa pembinaan atau dalam bahasa agamanya tarbiyah. Yang pertama adalah tarbiyah ruhiyah atau pembinaan ruh atau jiwa kita. Jadi untuk melakukan, ini unik sekali, untuk melakukan perbaikan di bidang apapun dalam kehidupan, yang pertama kali mesti kita lihat adalah pembinaan jiwa kita. Contoh, apa persoalan kita pada hari ini? Persoalan ekonomi misalnya. Baik, bagaimana cara memperbaiki ekonomi bangsa ini? Bagaimana cara memperbaiki ekonomi di tengah masyarakat? Apa yang perlu kita lakukan pertama-tama? Pertama-tama adalah tarbiyah ruhiyah. Pertama-tama adalah melakukan pembinaan jiwa kita dulu. Kalau sekiranya setiap orang melakukan pembinaan ruhiyah, ya, tarbiyah ruhiyah dalam diri dia, maka dia akan berpikir bagaimana menguatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dia percaya rizkinya semua sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu membuat tenang dalam diri. Ketika manusia tenang, tidak panik dengan keadaan-keadaan di luar, dia menjadi lebih tajam untuk membaca situasi. Harus ada itu dulu. Yang kedua adalah tarbiyah ruhiyah atau pembinaan jiwa itu membuat manusia tidak tergoda untuk melakukan monopoli ketika dia memiliki resource yang banyak. Tidak tergoda untuk meminta-minta, tidak tergoda untuk melakukan kecurangan karena merasa terjepit oleh keadaan. Jadi dia menjaga stabilitas, dia menjaga mental, dia menjaga pikiran, dia menjaga dari mana? Dari tarbiyah ruhiyah tadi. Jadi penting sekali dalam urusan apapun. Apa persoalan pada hari ini? Isu tentang kesehatan mental misalnya. Apa yang perlu diperbaiki pertama-tama? Teman-teman di kantor ditoksik semua Ustaz. Bosnya juga, waduh, bikin target-target yang begitu. Apa yang perlu pertama kali diperbaiki? Bukan memperbaiki bos Anda, bukan memperbaiki teman-teman Anda, tapi memperbaiki jiwa Anda. Ini yang pertama. Menguatkan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Sayangnya kita terhambat melakukan perbaikan di segala bidang karena kita terus menyingkirkan Allah di ruang-ruang kehidupan kita. Kita merasa bahwa tidak ada hubungannya dengan Allah kecuali pada saat terdesak atau pada seremonial besar, kematian, hari-hari besar, atau pernikahan. Agama hanya hadir di 3 momentum itu. Tapi ketika kita mendapatkan sesuatu atau menemui sesuatu, kita jarang sekali yang pertama kita ingat adalah Allah.
Contohnya ya, teman-teman sekalian. Ketika kita naik kendaraan misalnya, terus di tengah jalan ban mobil kita bocor atau ban motor kita bocor. Apa yang pertama kali teringat kita? Cari bengkel terdekat. Padahal dalam diri seorang mukmin, tarbiyah ruhiyah adalah nomor satu. Ketika dia mengalami apapun hal yang tidak baik dalam hidupnya, harus dia serahkan dulu kepada Allah. Ya Allah, bantu aku mengatasi itu. Dan jangan malu berdoa untuk itu. Nabi sempat sampaikan, berdoa apa saja kepada Allah. Termasuk ketika sendalmu putus, termasuk ketika garammu habis di rumah. Untuk ibu-ibu, ketika sedang masak, gas habis. Apa yang pertama dia pikirkan? Nelpon bapak-bapak yang biasa jual gas. Nggak terpikir, dia minta dulu sama Allah agar Allah berikan solusi ini. Selama ini kita berpikir tidak, yang penting asal bapak ini bisa ditelepon selesai. Bapaknya bisa sakit, tokonya bisa tutup, atau pasokan gas bisa terputus. Kita lupa bahwa tidak ada satu kejadian peristiwa di muka bumi ini kecuali atas izin Allah Subhanahu wa taala, atas kehendak Allah Subhanahu wa taala. Maka yang perlu kita kuatkan, apalagi di tengah situasi yang tidak menentu, ya unstable situation itu, harus ada jiwa, stable soul di dalam diri kita ini. Jadi untuk melakukan perbaikan di bidang apapun, yang pertama kita lakukan adalah tarbiyah ruhiyah di dalam diri kita. Apa instrumen tarbiyah ruhiyah ini? Konsistensi dalam ibadah wajib dan ibadah sunnah. Paksa diri kita untuk melakukan ibadah-ibadah itu. Anda punya kesibukan pada hari ini. Jangan kemudian, kenapa nggak ngaji? Lagi sibuk Ustaz. Apakah mereka berpikir kita yang ngaji ini berarti tidak sibuk? Orang-orang nganggur semua ini? Tidak. Semuanya punya kesibukan. Tapi memang kita sediakan waktu, memang ada, harus memberikan nutrisi bagi ruh kita ini, bagi jiwa kita ini. Yang kedua, setelah tarbiyah ruhiyah, kita juga perlu melakukan tarbiyah ilmiah, yaitu memperdalam ilmu agama dan ilmu dunia juga. Jadi menghadiri majlis-majlis ilmu ini. Jangan merasa cukup dengan agama ini hanya karena Anda tahu sholat, tahu puasa. Jangan. Agama ini jauh lebih besar daripada itu. Seorang muslim memandang agamanya berbeda dengan agama-agama lain. Orang muslim memandang agama sebagai aturan kehidupan, the way of life. Itu Islam. Jadi seluruh bidang kehidupan selalu kita lihat point of view agamanya seperti apa. Itu yang paling penting. Saya pernah berikan misal begini. Satu mobil, ya, berapa jumlah spare part-nya? Termasuk yang kecil-kecil, berapa jumlah spare part satu mobil itu kira-kira? Saya tanya anak saya kelas 2 SD, berapa jumlah bagian mobil ini? Dia bilang mungkin sekitar 15 Pak. Ada spion, ada jok, ada setir, ada rem, ada apa, ya kan? Tapi kalau kita ditanya begitu, berapa kira-kira Pak? Berapa kira-kira Pak satu mobil? 1000. Ada yang jawab lagi yang lain. Mekanik di bengkel-bengkel bilang lebih, mungkin ada 10.000, 20.000. Perusahaan mobil Ford memproduksi sekitar 280.000 spare part mobil, dan setiap satu mobil itu rata-rata punya 120 sampai 150.000 spare part. Agama juga begitu. Ada orang melihat agama seperti anak saya umur 2 tahun. Sholat, puasa, toharo, apa sekitar 8-10 objek, sudah selesai. Jadi ketika diajak ngaji merasa nggak perlu. Padahal dia punya 120.000 lebih. Gitu. Tema-tema dalam agama ini banyak sekali, mulai dari muamalah, akhlak, ya, dan lain sebagainya, hadarah dan lain sebagainya. Jadi perlu kita upgrade itu, tarbiyah ilmiah. Makanya di dalam Islam wahyu yang pertama turun pun Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Ini kesinambungan antara ruhiyah, hubungan dengan Allah, dan ilmiah. Bagaimana kita memperdalam ini? Bacalah dengan nama Tuhan yang menciptakan. Jadi selain membaca, kita ingat bahwa yang menciptakan kita adalah Allah. Setara dengan itu adalah ayat fa'lam annahu la ilaha illallah. Jadi maka ilmuilah bahwa tidak ada Tuhan selain Allah. Nah, setara. Makanya dalam agama dilarang wala taqfu ma laysa laka bihi ilm. Jangan kamu mengikuti sesuatu yang kamu tidak tahu ilmunya, dasarnya apa. Jadi menjaga kesehatan itulah kita memperdalam ilmu-ilmu agama ini. Yang ketiga, untuk memperbaiki diri, kita melakukan tarbiyah jasadiyah. Ya, jadi instrumen tarbiyah ilmiah tadi adalah menghadiri majelis ilmu, belajar.
Instrumen tarbiyah ruhiyah tadi apa? Konsistensi melakukan ibadah wajib dan ibadah sunnah. Sekarang tarbiyah jasadiyah. Ada 4 instrumen dalam agama ini untuk melakukan perbaikan diri melalui tarbiyah jasadiyah, fisik. Jangan dikira tidak penting. Agama ini bicara tentang kebutuhan fisik kita. Wa inna libadanika 'alaika haqq, kata Nabi. Ingat ya, fisikmu punya hak atas kamu. Zalim kalau kita tidak memperhatikan fisik kita. Apa yang perlu kita perhatikan? Ada 4 instrumen untuk memperhatikan tarbiyah jasadiyah kita. Yang pertama adalah olahraga, yang kedua adalah pola makan, yang ketiga adalah istirahat, yang keempat adalah menjaga kebersihan. Yang pertama adalah olahraga. Nabi SAW setidaknya menguasai 4 bidang olahraga: lari, renang, berkuda, dan memanah. Ya, Nabi menyebutkan al-mu'min al-qawi khairun wa ahabbu ila Allah minal mu'minid dha'if wa fi kullin khair. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah. Coba lihat tuh. Ini bicara fisik pertama-tama. Selain bicara tentang kekuatan ekonomi, kekuatan mental, kekuatan peradaban dan lain sebagainya. Tapi yang pertama-tama adalah kekuatan fisik. Seorang mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai oleh Allah daripada mukmin yang lemah, walaupun pada keduanya terdapat kebaikan. Jadi olahraga yang terakhir. Yang kedua adalah pola makan yang sehat. Ternyata ada hubungan yang kuat antara tingkat keimanan seseorang dengan seberapa selektif dia memilih makanan. Jadi di antara ciri seorang mukmin itu adalah at-taharri bit-ta'am, selektif dalam mencari makanan. Anda bisa bayangkan bagaimana Allah menceritakan Ashabul Kahfi yang sudah tertidur 300 tahun lebih. Anda kalau tertidur misalnya sangat capek ya, tiba-tiba tertidur tuh dari maghrib sampai pagi baru kebangun. Apa yang pertama dirasakan? Lapar. Makan siang, nggak sempat makan malam, bangun langsung lapar. Berapa jam kita tidur? 10 jam, 11 jam misalnya ketiduran, sudah merasa lapar. Bagaimana dengan Ashabul Kahfi yang sudah tertidur 300 tahun? Lapar sekali mereka. Tapi lihat bagaimana Allah menceritakan bagaimana ketika mereka mencari makanan. Di dalam surah Al-Kahfi itu disebutkan wab'ath ya apa? Ahadikum biwaraqikum hadhihi ilal Madinah. Awal ayat itu. Fab'athu ahadakum biwaraqikum hadhihi ilal Madinah. Hendaklah salah seorang di antara kamu yang diutus untuk mencari makanan di kota, pergi ke kota, ya. Falyanzur ayyuha azka ta'aman. Hendaklah dia memilih, mencari makanan yang paling baik. Jadi datang dalam bentuk superlatif, azka ta'aman. Lalu disebut di situ, ambillah sebagian. Jadi tidak dibeli semua. Makanan yang sehat itu adalah secara materi dia adalah materi yang sehat, secara komposisinya juga harus benar. Tidak boleh berlebihan. Sesehat apapun makanan, ketika berlebihan dia menjadi tidak sehat. Jadi pola makan yang teratur, pola makan yang sehat, itu diajarkan oleh agama. Bagaimana Nabi SAW sangat selektif. Nabi misalnya teman-teman sekalian, mohon maaf ya, ini tentang kita semua ya, sama saya. Nabi itu nggak makan isi perut. Ya jeroan itu Nabi nggak makan. Sehat sekali Nabi. Ya, sumber penyakit ada dalam perut semua. Nabi tidak makan itu. Nabi paling suka daging di bagian-bagian di antara tulang-tulang rusuk. Nah, itu daging yang terus bekerja yang paling sehat. Nah, Nabi memilih itu. Begitu juga para sahabat menyebutkan, ini juga tentang istirahat ya, yang ketiga. Kami tidak suka berbicara setelah Isya. Jadi setelah Isya itu memang waktu paling baik untuk tidur, supaya kita bisa bangun lebih awal. Karena paling baik kerja biologis dalam tubuh manusia itu ketika di 1/4 atau 1/3 malam terakhir itu memang bergerak manusia. Dan kita pasti susah akan bangun kalau kita tidurnya terlambat. Nah, cara menjaganya adalah, dan kami tidak makan setelah, kecuali sebelum maghrib. Jadi memang jarak 3 jam antara makan malam dan tidur. Dan itu yang disebut para ahli sebagai pola makan yang paling sehat. Jadi kita menerapkan itu. Yang keempat, instrumen menjaga tarbiyah jasadiyah adalah menjaga kebersihan.
dalam Islam urusan kebersihan ini luar biasa. Makanya kitab-kitab fikih itu karangan banyak ulama, yang pertama kali dibahas adalah kitab taharah, bab kebersihan itu. Dalam Islam sangat menjaga itu. Seseorang kalau mau tidur cuci tangan, berwudu. Ketika seorang bangun, maka tidak boleh dia menyentuh apapun sampai dia mencuci tangannya. Sampai bahasa hadisnya itu, fa innahu la yadri aina batat yadah. Sebab kamu tidak tahu malam itu tanganmu nginap di mana. Tangan kita itu mana-mana kalau tidur. Jangan sampai nanti ada kuman-kuman itu yang kita sudah menyentuh yang lain sebelum kita mencuci tangan kita. Ketika junub, coba lihat, ya. Sampai bahasa hadis, mohon maaf ya, mencuci tangan, lalu mencuci kemaluan dan ikuti semua lipatan-lipatannya. Sampai begitu. Karena urusan kebersihan ini urusan yang sangat penting dalam Islam. Nabi melarang untuk meninggalkan makanan dalam keadaan terbuka ketika tidur, ya, untuk tidur malam. Karena takut ada kuman-kuman yang masuk, ada kotoran hewan, ada apa. Jadi 4 instrumen itu. Kemudian tarbiyah ruhiyah, pembinaan jiwa, kemudian ilmiah, ilmu, kemudian jasadiyah yaitu fisik. Yang keempat adalah tarbiyah nafsiyah atau mengelola emosi. Mengelola emosi ini penting, teman-teman. Seorang yang tidak bisa mengelola emosinya nggak bisa menjadi lebih baik. Jadi kalau mau melihat dari mana memulai melakukan perbaikan dalam diri, bagaimana kita mengontrol emosi yang ada dalam diri kita. Maka ketika Allah menyebutkan tentang ciri orang yang bertakwa dalam surah Ali Imran, wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin 'arduha as-samawati wal ardu u'iddat lil muttaqin, mana ada tarbiyah maliyah, alladzina yunfiquna amwalahum fi sarai wa dharra. Yang berikutnya, ya, tarbiyah harta. Yang berikutnya ada lagi tarbiyah nafsiyah atau emosi tadi. Wal kadhiminal ghaidha wal 'afina 'anil nas. Orang yang dapat menahan amarahnya dan memaafkan manusia. Bagaimana instrumen menjaga mengelola emosi ini? Caranya adalah meningkatkan kesadaran diri melalui muhasabah. Kalau kita mungkin melakukan kesalahan itu, orang lain juga mungkin melakukan kesalahan itu. Jangan berekspektasi orang lain akan sempurna, karena kita juga tidak sempurna. Kebetulan pada hari itu pasangan kita yang melakukan kesalahan, anak kita yang melakukan kesalahan, tapi kesalahan itu bisa juga menimpa kita. Memecahkan piring bukan hanya dosa anak-anak, kadang Anda juga memecahkan piring, menumpahkan air, kadang Anda juga gitu. Maka bagaimana ibu-ibu dapat menahan marah, dapat memaafkan, dapat, nah, ini semua adalah instrumen menjaga, memperbaiki diri tadi. Yang berikutnya tadi adalah tarbiyah maliyah atau harta. Ya, ini 5 hal, ya, mengelola keuangan, mengingat dari mana dia masuk, bagaimana kita mengeluarkannya, bagaimana kita menghabiskan harta, itu semua akan ditanya. Bahkan 2 pertanyaan di akhirat nanti berkaitan dengan harta. Dari mana kamu dapatkan dan kemana kamu habiskan hartamu. Semoga tahun ini kita menjadi lebih baik, ya, daripada tahun sebelumnya dengan melakukan 5 tarbiyah tadi. Mungkin ini yang bisa saya sampaikan. Jika ada yang ingin diskusi atau tanya jawab, silakan. Masih ada waktu 5 menit insyaallah. Ya. Jika tidak ada, kita akhiri, ya. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.